Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seperti kita ceritakan dalam video-video kita sebelumnya, Mansur itu dia sangat gigih. Mati di urusan sedekah, dia tampil di urusan investasi. Dua-duanya mati, dia jualan paytrend. Mati paytrend. Nah, sekarang dia punya namanya Majelis Al-Waqiah. Ya kan? Itu mau dirutinin katanya Majelis Al-Waqiah dan Maulid setiap Jumat habis maghrib sampai Isya. Ini yang menarik apa? Yang menarik kata cerita itu, dia seorang teman ngirimin WA ke saya. Ini katanya untuk percepatan doa-doa. Di doa-doa mau dipercepat. Untuk penggandaan dan urusan hajat. Dan penggandaan, pelipat gandaan amalan-amalan dengan berjamaah, rame-rame, bareng-bareng, dan hal yang bisa bikin berlipat dan berganda untuk amalan sehari-hari. Terus ada lagi jawaban apanya, semalam saya juga dapat manfaat banget. Nih Mansur itu ceritanya. Nah sekarang kalau mau percepatan doa gitu, pertanyaan kita, ya tentu ini khususnya bagi yang mau berada di jalur yang dalam tanda kutip nih yang waras gitu. Yang waras. Kalau sekiranya nggak dipikir lagi benar apa salah gitu, itu ya bisa saja semua itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu benar. Tapi benar nggak bisa kejadian. Contoh, kalau memang benar, tentu doa dia yang harus dipercepat dulu. Dipercepat misalnya nih, Yusuf Mansur kan butuh duit. Ya cobalah ke dia dulu gitu. Misalnya ya, ini contoh nih, paytrend itu kan dinyatakan bangkrut. Itu kan merusak citra dia gitu. Padahal sebelumnya katanya nilainya bernilai itu 10 triliun gitu. Sekarang tiba-tiba nyungsep. Nah, kalau memang bisa dia percepat, berarti paytrend itu memang penipuan, kan gitu aja. Memang nipu dia. Oh, bisa berlipat ganda kok. Dipercepat. Terus yang kedua, kalau memang bisa lagi dipercepat. Itu tuh paket umrah merdeka yang katanya kan telah meraup uang lebih dari 75 miliar dari anggota-anggota yang mau umroh. Dan juga sudah ikut anggota paytrend. Jumlahnya 7.426 orang. Ya dipercepatlah mereka berangkat. Nggak usah pakai aturan-aturan kan. Ini udah 12 tahun nggak berangkat-berangkat. Itu percepatan apa? Ya kan? Mau dipercepat seperti apa gitu. Kalau ya percepatlah orang tuh berangkat. Kan bisa katanya minta ke Tuhan, mau dilipat gandakan, mau hajatnya doanya dipercepat. Jadi kalau orang-orang biasa nih awalnya doanya lambat gitu, kayak apa nih, kayak sinyalnya itu lelet gitu, di lama nyampainya. Nah kalau jemaah-jemaah dipimpin oleh Yusuf Mansur, itu doanya itu cepat sampai ke Tuhan gitu. Iya kan, hajatnya sampai cepat dikabul gitu. Jadi kalau sendiri tadi itu kayak proposal nih, oh lama di bawah gitu. Coba begitu cara memahami agama gitu. Dinamakan dengan label majelis atau majlis taklim atau enggak tahu lah, Majelis Al-Waqiah. Sengaja dibuat tuh free. Majelis Al-Waqiah free supaya orang datang gitu. Nah, nanti doa-doanya akan dilipat gandakan. Nah, memang hal-hal seperti ini nih sering tidak masuk akal. Kalau ibu sekalian ikut dalam majlis-majlisnya orang Syiah gitu, sama begitu. Katanya Nabi Adam itu meminta kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam meminta kepada Nabi Muhammad. Padahal yang duluan lahir itu Nabi Adam.
Nabi Adam minta kepada Nabi Muhammad melalui Nur Muhammadi. Ini kan susah kita memahaminya. Cuma bisa dibuktikan nggak? Itu aja. Misalnya pelipatan ganda Yusuf Mansur nih. Dia akan meminta ke Tuhan dan dijanjikan Tuhan mau dikasih duit 139 triliun kalau nggak salah satu. Untuk apa, Cup? Untuk membangun cottage, membangun apa gitu, cottage, kemudian dan yang lain-lain. Nah, itulah yang dipercepat biar cair dulu. Ya kan? Kita juga senang kalau Mansur bisa misalnya nih ke Tuhan, terus Tuhan udah nyautin. Ya, kalau Tuhan udah nyautin, kita tuh nggak ujud-ujud. Bangun dong cottage misalnya di Bali, ya kan? Bangun cottage misalnya di Gili Trawang. Wah, itu proyek Mansur gitu. Kenapa? Duitnya dari mana? Ya dari kirim duit dari Tuhan. Gimana cara kirim duitnya? Udah masuk ke rekening, udah ente diem. Itu kan? Bisa enggak gitu. Dan yang begini, itu terus dikembangkan. Memberi apa nih ya? Memberi harapan kepada orang-orang yang lagi kesulitan supaya ada solusi. Tapi nanti ada solusi enggak? Bisa kita lihat ada apa enggak ya. Kalau menurut saya enggak ada. Tapi ada yang yakin ya, mana tahu ya terserahlah. Kalau mana tahu ya. Tapi yang jelas yang pertama nanti ya minta sama Tuhan sekian miliar, masa nggak ada pengorbanannya. Belum begitu nanti. Urunan dulu lah gitu. Seperti yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah itu bahkan ada orang yang mati itu oleh Yusuf Mansur ini gara-gara terapinya dia terapi sedekah. Kalau mau konfirmasi itu ada tuh. Jemaah di Bandung yang sekarang orang tuanya sih tidak akan pernah itu atau ke Yusuf Mansur. Dia mengadu ke Ki Atian Alidai. Anaknya ini mula-mula nih sakit ya mungkin apa tipes atau sakit usus buntu, itu nggak tahu pasti. Nah, dia sakit lah sebagai manusia biasa sakit gitu. Terus datang ke Yusuf Mansur, sedekah ente gitu. Sedekah. Nggak sembuh penyakitnya, tambah sedekah lagi gitu. Sampai rumahnya saat itu mau dikasihkan ke Yusuf Mansur. Tahu orang tuanya tahu, ditanyain, anaknya ngaku. Tapi penyakit sudah demikian parah. Dibawa ke rumah sakit tidak tertolong. Dia meninggal, qadarullah. Ini kalau mau lihat lebih atau mau konfirmasi lebih dalam, silahkan ditanya kepada Kiai Atian Alidai. Ya ini begitu-begitu juga. Masa ente mau sembuh, masa mau kaya, nggak ada mancing-mancingnya sama sekali. Mancing duit pakai duit. Masa Tuhan lu kasih kosong-kosong aja, belum begitu nanti. Masa Tuhan dikasih air putih aja gitu. Nah, ke majelis ini orang harus ada urunannya. Mau banyak apa mau sedikit? Kalau mau banyak harus banyak. Kan gitu selama ini bahasa Yusuf Mansur. Pasangannya banyak kayak berjudi gitu. Pasangannya banyak ya tarikannya banyak. Tapi pasangannya dikit, tarikan dikit. Mau doanya dikabul nggak keluar duit, ya nggak mungkin. Itu bahasanya nanti gitu. Jadi Majelis Taklim ini sebagai wasilah gitu kan. Sebagai sarana gitu. Bagaimana nanti meraih kembali atau mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang sudah berantakan selama ini. Ternyata menurut Yusuf Mansur ini jalur yang paling gurih untuk mendapatkan duit. Jadi mari kita lihat dan kita berhati-hati menggunakan agama ini, menggunakan akal pikiran kita supaya kita tidak dirusak di dalam pemahaman agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.